asetat, ya. Di mana dua-duanya merupakan reaksi asetilasi. Jadi dicatat ya, yang tidak ada dicatat, ya. Nanti penimbangan juga dicatat, ya, khawatir salah, ya. Coba dibaca untuk yang kelas A dulu, fenil asetat. Oh, beta glukosa dulu ya. Nah, beta glukosa. Kalau di sini saya nggak bisa nulis di papan ya, nggak apa-apa ya. Reaksinya nggak bisa nulis. Glukosa pentaasetat. Coba yang glukosa pentaasetat. Saudara Ave Ayeva, ya, dibaca tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengenal reaksi asetilasi dan yang kedua mengenal proses pemurnian dengan rekristalisasi. Ya, jadi untuk glukosa pentaasetat hasil reaksinya kan nanti padat ya. Jadi tujuannya di sini adalah mengenal proses pemurnian dengan rekristalisasi karena hasil reaksinya nanti padat. Kemudian yang pertama mengenal reaksi asetilasi, ya. Sama seperti fenil asetat. Mengenal reaksi asetilasi cuma di sini pada gugus OH fenolik, ya, pada OH yang terikat pada cincin aromatis. Kemudian yang kedua memahami proses destilasi sederhana. Karena fenil asetat hasil reaksinya ini merupakan zat cair, ya. Sehingga pemurniannya dengan cara destilasi sederhana, ya. Bukan destilasi uap ya. Kalau destilasi uap itu bukan pemurnian, tapi pemisahan. Karena destilasi uap, destilatnya masih ada campuran air. Sekarang pembuatannya. Yang lainnya, ini saudara Deborah. Ada pembuatan. Pertama, menggerus 2,5 gram glukosa dan 2,5 gram N-asetat anhidrat dalam mortir. Kemudian masukkan campuran ke dalam labu alas bulat 250 ml. Kemudian Berhenti dulu. Berhenti, ya. Jadi nanti saudara untuk glukosa pentaasetat ya, kan reaksinya asetilasi ya. Nah, saudara fraksinya menggunakan glukosa ya, sebanyak 2,5 gram. Glukosa di sini tidak hanya bentuk beta glukosa, ini campuran ya. Bentuk beta D beta glukosa dan alfa D glukosa. Ya, nanti yang mana yang menentukan dari strukturnya bentuk B atau bentuk apa? Beta atau alfa, D atau L itu. Nah, nanti pada saat ini ya saya ACC apa? Jurnal saudara reaksinya. Nanti pada saat pengambilan ya saudara menimbang 2,5 gram karena padat. Kemudian natrium asetat anhidrat 2,5 gram. Kalau di daftar nama zat itu tidak ada anhidratnya ya untuk natrium asetat, tidak apa-apa diambil aja. Kalau kering langsung digunakan, digerus. Kalau basah harus dikeringkan. Ya, labu alas bulatnya harus kering, tidak boleh ada air. Ya, dicatat ini. Kalau ada air tidak jadi nanti. Ya, untuk glukosa pentasetat nggak boleh ada air. Saudara, untuk yang kelas B pagi ya, A juga pagi ya. Jadi kalau misalnya yang Jumat itu kalau bekasnya hari Kamis ya, biasanya basah habis dicuci ya. Nanti dikeringkan dulu ya. Kalau Pak supaya cepat dalamnya pakai hair dryer ya, dibilas etanol, dibilas sedikit 5 mili, diratakan, dikeringkan pakai hair dryer. Harus kering. Nanti yang kerja agak cepat ya. Mengeringnya jangan lama-lama. Kemudian dilanjutkan saudara Aswa. Kemudian ya dengar. Suaranya nggak ada. Tambahkan 12,5 mili anhidrida asetat, pasang pendingin balik pada labu, panaskan di atas plate selama 1 jam sambil diaduk dengan magnetic stirrer. Nah, Setelah pemanasan selesai. berhenti dulu, stop. Ya, setelah dimasukkan ya glukosa dan asetat anhidrat,
Kemudian dimasukkan anhidrida asetat, ya. Anhidrida asetat sebanyak 12,5 mili. Ya. Nanti anhidrida asetat tempatnya di lemari asam. Ya. Anhidrida asetat berbeda dengan asam asetat anhidrat. Ya. Kalau asam asetat anhidrat itu tidak mengandung air. Ya. Ini anhidrat. Kalau anhidrida asetat strukturnya kan yang saudara gambar itu loh, yang di reaksi saudara ya. Nah, anhidrida asetat ini kalau kena air berubah menjadi asam asetat, 2 mol asam asetat. Ya. Jadi untuk mengambil anhidrida asetat, gelas ukurnya harus kering, pipetnya harus kering, tidak boleh kena air. Ya, kalau kena air nanti rusak ya, terhidrolisis, nanti reaksinya tidak jadi nanti. Ya. Ini tahun lalu itu anhidrida asetnya terkontaminasi air sehingga seluruh kelas itu tidak jadi. Ya. Jadi harus kering gelas ukurnya untuk mengambil ya. Kalau basah keringkan dulu ya, pakai tisu ya, tisu yang lilitkan ke batang pengaduk ya dalam ya, supaya cepat kering. Pipetnya juga harus bersih dan kering. Kemudian dipasang pendingin balik ya, pada labu dipanaskan di atas hot plate, jadi menempel di hot plate ya, dirangkai alatnya. Makanya saya suruh buat jurnal itu ya, besok saya cek ya. Selama 1 jam ya, sambil diaduk dengan magnetic stirrer. Nanti hot plate-nya milih yang warnanya kuning ya. Warnanya kuning itu sudah ini ya, sudah ditara ya. Karena tidak ada termometer ya. Jadi skalanya pertama memanaskan skala 5. Kemudian kalau sudah panas ya, 1 jam itu dimulai dari panas. Tandanya panas itu apa? Nah, mulai ada ini. Kalau mendidih ya, mulai mendidih ya reaksinya. Kalau tidak mendidih, nah, sampai ada ini tetesan di pendingin balik. Kalau pendingin baliknya tidak netes-netes, ya di labunya itu loh seperti ada air turun. Nah, itu berarti sudah panas ya. Itu menit pertama. Dicatat ya, besok supaya tidak keliru. Selama 1 jam ya, tandai. Kemudian jangan lupa setelah dirangkai untuk pendinginnya dipasang selang. Air masuk lewat bawah, air keluar lewat atas ya. Jadi pendinginnya dijaga airnya ya mengalir, jangan terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan, sedengan. Ya. Kalau terlalu keras nanti lepas. Dijaga kalau airnya mati ya harus segera dimatikan pemanasnya ya, hot plate-nya. Dilanjutkan. Nah, ini magnetic stirrer-nya juga sebagai pengaduk ya supaya homogen ya. Dilanjutkan setelah Selesai, larutan ya. itu dituangkan tetes demi tetes sambil diaduk-aduk ke dalam 125 mili air es dan pengadukan diteruskan sampai gumpalan-gumpalan padat hancur. Ya, Saring berhenti dulu. dengan Ya, berhenti dulu. Jadi setelah direaksikan selama 1 jam ya dengan magnetic stirrer. Nah, kalau sudah selesai 1 jam, dimatikan ya. Pemanasnya, kerannya itu dilepas ya, yang terhubung dengan pendingin dilepas supaya keluar ya. Kemudian dilepas semuanya ya alatnya. Nah, ini labu alas bulatnya yang berisi bereaksi tadi dituang di air es ya. Air esnya sebanyak 125 mili. Ya, caranya 100 mili air ditambah es ya. 1 bongkah kecil ya, supaya dingin ya. Kemudian dituang sambil diaduk-aduk ya. Tujuannya apa? Dituang di air es supaya apa? Supaya apa?
supaya terbentuk kristal, ya. Kristalnya kecil-kecil. Nanti kalau tidak diaduk nanti memadat, ya, besar, ya. Jadi harus diaduk-aduk supaya kristalnya kecil-kecil. Kalau tadi menuangkannya panas-panas, ya. Kalau saudara biarkan saja nanti mendingin di labu, ya, memadat, ya, susah nanti mengeluarkan. Jadi langsung dituang panas-panas. Hati-hati, ya, ini hasil sampingnya kan asam asetat, ya. Nah, baunya itu nyegrak gitu loh. Jadi pakai masker, ya. Sambil diaduk. Di samping itu, menuang di air es itu juga merupakan proses pemisahan. Tadi gulanya itu kan tidak hanya beta deglukosa, ya, campuran antara bentuk beta dan alfa, ya. Sehingga alfa glukosa pentaasetat juga terbentuk. Nah, alfa glukosa pentaasetat itu larut di air es, sedangkan beta glukosa pentaasetat sukar larut, ya, yang mengendap tadi. Nah, ini sudah proses pemisahan antara beta glukosa pentaasetat dengan alfa glukosa pentaasetat, ya. Dimana bentuk beta itu bentuk yang apa? Posisinya asetilnya di mana? Yang di atas, ya. Nanti kalau gambar struktur saudara ya, bentuk beta. Kalau yang alfa di bawah, ya. Dilanjutkan. Liwaul. Sudah ini. Saring dengan corong Buchner dan padatannya dicuci di atas corong Buchner 2 kali dengan 12,5 larutan etanol 50% dalam air. Ya, berarti dulu. Nah, setelah ini diaduk-aduk, ya, terbentuk padatan yang hancur, ya, disaring pakai corong Buchner. Jadi selama 1 jam ini, saudara harus, kan kelompok, ya, minimal 2 orang. Satu menjaga, 1 orang membuat ini etanol 12,5 mili 50%, ya, menyiapkan ini. Nanti kalau sudah selesai reaksi, tinggal pakai, ya. Jadi setelah terbentuk kristal di air es, disaring pakai corong Buchner, ya. Kemudian padatannya dicuci di atas corong Buchner dengan etanol 50% 2 kali. Berarti butuh berapa? 2 kali 12,5 mililiter, ya, ini mililiter, ya. Berarti butuh 25 mili, ya. 50%. Nah, yang di lab itu yang ada etanol 96%. Berarti saudara harus mengencerkan sendiri. Coba dihitung. Cara membuat etanol 50% sebanyak 25 mili dari etanol 96%. Saudara ambil berapa mili etanol 96%-nya? Coba dihitung. Pakai rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Sudah dihitung? Sekitar 13 mili. Ya, 13 mili ditambah, jadi 13 mili etanol 96% ditambah air sampai 25 mili. Ya, diaduk dibagi 2, ya. Jadi selama saudara menunggu 1 jam ini disiapkan ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah butuh tinggal pakai, ya, mencuci. Jadi saat menyaring dengan corong Buchner, ya, pencuciannya caranya, ya, setelah disaring dapat padatan di corong Buchner, ya. Ingat, ya, corong Buchner sebelum digunakan kan diberi kertas saring, ya. Supaya kertas saringnya nempel, diberi pelarutnya, dituangi pelarutnya supaya nempel, ya. Setelah nempel, nah ini disaring, ya, dapat padatan, kemudian dicuci. Cara nyucinya, ya, jadi padatan yang kita dapat di corong Buchner, ya, kita biarkan, kemudian kita matikan pompanya. Kemudian kita ambil 12,5 mililiter etanol 50%, kita tuangkan. Kemudian kita aduk-aduk, tapi kertas saringnya jangan sampai berlubang, ya. Kemudian kita nyalakan pompanya, ya. Kalau pelarutnya yang di corong Buchner sudah habis, kita matikan. Kita tuangi lagi 12,5 mililiter etanol 50%, ya. Kita aduk-aduk, kita nyalakan, ya. Cara mencucinya begitu, ya. Jadi kerjanya nanti di pompa itu, ya, supaya menghisap corong Buchner. Ada yang bertanya? Sudah jelas?
Nah, kemudian hasilnya dikristalkan kembali dengan pelarut etanol. Ya. Besok kalau saudara kerja untuk yang kemis, ya. Jadi kalau waktunya masih nanti rekrisnya itu lama ini ya. Rekrisnya minggu depan sampai jam 11. Kecuali Jumat ya. Kalau Jumat itu sampai sehari. Kalau waktunya tinggal 1 jam itu tidak selesai ya, rekrisnya. Lama rekrisnya, sampai kering itu lama. Jadi rekrisnya minggu depan. Ya. Untuk yang Kamis, untuk yang Jumat ini langsung kerja terus. Ya. Sekarang bagaimana cara rekrisnya? Ini rekrisnya pakai pelarut etanol. Kalau tidak disebutkan berarti etanolnya 96%. Ya, ditulis. Biar besok tidak tanya-tanya. Ya. Pelarutnya etanol 96%. Sekarang cara rekrisnya, nah, seperti saudara waktu tutorial kemarin itu loh. Praktikum tutorial. Jadi etanol ini dipilih karena memenuhi sifat itu kan. Kalau jadi beta glukosa beta asat dalam etanol 96%, dalam keadaan panas larut. Bisa mendidih ya, etanol mendidih larut. Ada suhu kamar, sukar larut. Ya, kemudian nah, syarat-syarat berikutnya. Ya. Cara revisnya, nanti ambil etanolnya 50 mili aja. Ya, jangan banyak-banyak. Kemudian dipanaskan. Etanol sifatnya apa? Mudah menguap. Berarti wadahnya pakai wadah apa? Beker atau Erlenmeyer? Erlenmeyer. Erlenmeyer, kulitnya sempit ya. Kalau beker nanti cepat habis ya. Kemudian sifat etanol yang lain selain mudah menguap apa? Mudah apa? Apa? Udah Ini yang bakar. mudah apa? Saudara Dinda? Etanol selain mudah menguap apa? Mudah Terbakar. Nah, itu mudah terbakar. Oleh karena itu, pemanasan etanolnya tidak boleh di api bebas ya. Dulu di kampus B itu ada Bunsen. Tapi sekarang di kampus C kan nggak boleh ya, soalnya apa namanya ada AC-nya, kemudian ada apa alarm kebakaran itu ya. Nanti kalau ada api itu bunyi semua itu ya alarmnya. Makanya tidak boleh pakai api bebas ya. Tapi di sini etanol, kalau saudara nanti sudah lulus bertugas di daerah ya, pemanasan etanol tidak boleh di api bebas. Ya. Kebetulan ya kalau di kampus C harus pakai hot plate ya. Jadi kalau di daerah tidak ada hot plate, saudara bisa pakai pemanas yang bukan api bebas. Bisa pakai kompor listrik ya, bisa pakai penangas air, ya. Pokoknya bukan api bebas. Kalau pakai api bebas nanti labnya kobongan ya, kebakaran nanti ya. Jadi pelarutnya ambil 50, kapasitas atau volume Erlenmeyernya juga diperhatikan. Paling enggak 2 kalinya ya. Yang aman 3 kalinya. Jadi kalau saudara memanaskan etanol 50 mili, yang aman adalah volume Erlenmeyernya 150 mili. Ya, supaya apa? Nanti pada saat mendidih tidak muncrat ya, karena tekanannya di dalam itu tinggi, nah tidak nanti kena muka air. Jadi etanolnya dipanaskan dulu sampai mendidih. Ya. Jadi pelarutnya dipanaskan sampai mendidih. Di atas hot plate. Tidak boleh ditutup rapat ya. Tidak boleh ditutup pakai gelas arloji ya. Nanti terjadi apa? Tekanannya tinggi bisa terjadi apa? Ledakan. Ya. Tidak boleh ditutup pakai tutupnya Erlenmeyer itu. Pakai gelas arloji juga tidak boleh. Kalau terpaksa nutup pakai corong, jadi masih ada kontak dengan udara luar ya. Nanti tidak usah ditutup aja ya, aman ya. Kemudian setelah mendidih ya, kristal yang akan direkris ya, beta glukosa pentaasetat, nah, itu ditaruh di Erlenmeyer yang lain. Larutnya mendidih ditambahkan ya pada Erlenmeyer yang berisi glukosa pentaasetat ya, kira-kira 10 mili. Kemudian dipanaskan juga ya di atas hot plate. Mendidih, kalau mendidih belum larut glukosa pentaasetatnya ditambahi. Sedikit-sedikit ya. Kalau mendidih belum larut ditambahi lagi. Ya, jangan belum mendidih dituang nanti kebanyakan pelarutnya. Kalau kebanyakan pelarutnya nanti saat pendinginan kristal saudara tidak keluar atau bahkan apa sedikit atau bahkan tidak keluar karena kebanyakan pelarut.
Jadi mendidih belum larut ditambahi, mendidih ditambahi. Ya. Biasanya butuh 25 mili aja. Ini. Kalau memanaskan ya, ngambilnya 50, tapi memanaskannya jangan banyak-banyak. 40 mili. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau sisa jangan dibuang ya, dikembalikan. Ya. Kemudian setelah mendidih, ya, ditambahkan ke elemen yang diisi glukosa pentasetat sampai tempat larut. Kalau sudah larut ya, kalau larut berarti apa? Tidak ada padatan ya. Nanti bertanya, Bu ini sudah larut Bu, nah, itu ada padatannya apa enggak ya? Kalau larut artinya sudah tidak ada padatan, mendidih. Dilihat filtratnya harus jernih, tidak boleh ada pengotor yang berwarna. Kalau ada pengotor yang berwarna berarti perlu ditambahi apa? Nambah apa? Saudara petikem kemarin, Norit. petikem tutorial. Nah, norit itu apa? Areng dia, karbon aktif. Ya. Cara menambahkan norit bagaimana? Boleh di atas pemanas? Apakah boleh? Boleh. Cara menambahkan norit? Diturunkan dulu dari hot plate. Ya, nggak boleh di atas pemanas ya. Kalau di atas hot plate nanti apa? Norit kan porus ya. Nanti bisa muncrat kena muka ya. Kena muka kita yang tambahkan. Ya. Diturunkan di atas dari hot plate atau pemanas. Biarkan dulu biar nggak mendidih. Nggak perlu sampai dingin ya. Nah, tambahkan norit. Diaduk-aduk dipanaskan lagi. Sekarang noritnya seberapa banyak? Nah, itu tergantung. Nah, ini selama pemanasan ini ya, nanti skalanya pertama 5, kemudian setelah panas ya diturunkan ya menjadi 3,5. Jangan di bawah 3 ya. Kalau di bawah 3 nanti nggak jadi. Kalau kurang panas nggak jadi. Kalau kepanasan biasanya nanti terbentuk hitam-hitam. Hitam-hitam itu dari mana? Dari ini. Glukosa yang gosong ya, karamel ya. Nanti mesti butuh norit ini. Noritnya berapa ya itu dilihat nanti kalau terlalu hitam ya noritnya agak banyak. Nanti ditimbang aja noritnya 100 miligram. Ya nanti ditambahkan ya kalau terlalu hitam ya separuhnya. Kalau tidak terlalu hitam seperempatnya. Ya. Kalau hitam sekali itu biasanya seluruhnya saya suruh masukkan. Ya. Tapi kertas saringnya pada saat panas didobel 2 kali ya supaya noritnya tidak lolos. Kemudian setelah disaring panas ya, tidaknya akan diambil ya, didinginkan pada suhu kamar. Ya. Dinginkan pelan-pelan ya. Setelah terbentuk inti kristal, ya kristalnya ngambang-ngambang, tapi masih panas ya, boleh saudara rendam di air es atau air dingin ya. Nanti terbentuk kristal sempurna, saudara saring pakai corong Buchner. Ya. Kemudian dikeringkan ya, dipindah ke cawan Petri, dikeringkan di oven. Untuk ovennya jangan dipindah-pindah ya suhunya. Ini nggak tahan panas ya, jangan dipindah-pindah. Ada yang ditanyakan? Ya, ya, saring panas ya, ada yang tanya? Nggak ada. Ibu, mohon maaf Ibu yang saya bertanya terkait ovennya itu paling maksimal buat rekristalisasi supaya hasilnya dapat banyak itu berapa menit ya Bu kira-kira? Untuk pengeringan di oven. Iya Ibu. Pengeringan di oven itu sampai kering. Ya. Jadi supaya dapat banyak itu biasanya itu pada saat penambahan pelarut waktu rekris itu kebanyakan. Jadi atau waktu saring panas, nah itu banyak yang tersisa di kertas saringnya, ya. Jadi sudah dingin di kertas saring. Jadi kalau misalnya waktunya masih ada, saudara ambil saja sisa yang di kertas saring dengan norit ya. Saudara ambil, saudara rekris lagi ya dengan etanol ya. Kemudian disaring panas, penampungnya beker ya pada waktu saring panas supaya ngambilnya gampang. Bekernya yang baru, tidak dicampur dengan yang pertama ya. Karena khawatir nanti pelarutnya kebanyakan, kristalnya sedikit. Ya. Biasanya pada saat saring panas ini ya. Karena ini hasilnya sedikit ya, nanti pakai apa? Cara saring panas saat ya, yang menyebabkan kristalnya sedikit ya. Kebanyakan pelarut